Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 5 Mei 2021, terambil dari Ibrani 13 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Asatung pos rohata madok, Tuhanido pangurupi diau, dang mabiarau, ahama baheron di jolma tuau." Topik, Tuhan adalah penolongku. Jemaat HKBP Seresot Sutoyo yang dikasihi Yesus Kristus, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan dan tantangan yang besar dan berat. Ada di antara mereka yang hartanya dirampas hanya karena mereka adalah orang Kristen. Ibrani 10 ayat 34. Ada di antara mereka bukan saja dihina dan diejek, tetapi juga mengalami siksaan, dipenjara. Yang lain lari mengembara ke padang gurun, bersembunyi di gua-gua dan celah gunung. Ibrani 11 36-38. Ada juga yang takut untuk datang berkumpul dan berbakti kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Kepada jemaat yang mengalami kondisi seperti itu, penulis surat Ibrani memberikan janji firman Tuhan ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memperdulikan kita. Tidak satu pun di antara kita yang luput dari perhatiannya. Tuhan kita bukan saja memperdulikan kita, tapi Dia juga Tuhan yang maha kuasa dan berdaulat, yang mempunyai kuasa yang dahsyat, yang sanggup menolong orang yang percaya kepadanya. Saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan, akibat dari besarnya pergumulan dan penderitaan itu, penulis surat Ibrani melihat jemaat yang hidupnya dipenuhi rasa takut dan keraguan-raguan. Dan iman merupakan jawaban atas rasa takut itu. Dengan iman kita bisa menggantungkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan selalu menyertai kita, seperti janji yang diberikan Tuhan dan diamini sepenuhnya oleh penulis Ibrani. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ibrani 13 ayat 5b sampai ayat 6. Janji seperti ini seharusnya bisa menjadi peneguhan bagi kita, agar kiranya kita tidak perlu dikuasai rasa takut dan khawatir. Tuhan begitu peduli dengan segala kesulitan yang kita alami, yang bisa menimbulkan rasa takut kita. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum diperhadapkan dengan persoalan secara nyata, kita sering menganggap ada banyak hal yang sepertinya layak dijadikan sebagai sandaran hidup, yang sewaktu-waktu dapat menolong kita. Hal itu seperti keahlian, kekayaan, popularitas, dan segala yang kita miliki. Tetapi pada akhirnya ketika situasi mendesak menyerang kita, hal-hal tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan pergumulan kita. Hanya ada satu pribadi yang dapat kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka tepat seperti apa yang pemazmur nyatakan, bahwa Tuhanlah penolong yang sungguh ketika kita berada di dalam kesesakan. Hari ini, apa yang membuat Anda tidak berdaya? Ingat bahwa Tuhan senantiasa hadir. Itu artinya kita masih memiliki tempat perlindungan, kekuatan, dan memiliki penolong yang terbukti, yang menjadi jawaban atas semua persoalan hidup kita. Dalam sebuah ilustrasi dikisahkan, seorang anak sedang asik membongkar kamarnya. Ia ingin mengatur kamarnya sendiri, tetapi ia kewalahan saat berusaha mengangkat tempat tidur. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tempat tidur itu, tetapi gagal. Keringat bercucuran dan ia mulai menyerah.
Sang ayah yang melihat anaknya begitu kepayahan segera datang mendekati. "Kamu tidak mampu mengangkat tempat tidur ini?" tanya ayah. "Benar ayah, tempat tidur ini terlalu berat untukku." "Apakah kamu sudah mengerahkan segala kemampuan, tenaga dan akal budimu?" "Sudah ayah, tetapi tempat tidurku hanya bisa bergeser sedikit saja." Sang ayah tersenyum dan berkata, "Anakku, kamu belum mengeluarkan seluruh kemampuanmu karena kamu belum meminta bantuan ayah. Sekarang ayah akan membantumu sehingga kamu mampu mengangkat tempat tidur ini." Anak itu menyadari bahwa ternyata ia hanya mengandalkan tenaganya sendiri, padahal ada ayah yang sanggup menolongnya. Anak itu terlalu sombong dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan yang kita miliki belum tentu dapat mengatasi persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, jangan terlalu mengandalkan kekuatan sendiri. Undanglah Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Ia sanggup menolongmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Engkau sebagai penolong di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami sedikit pun berpaling kepada yang lain. Engkaulah harapan dan kekuatan dalam hidup kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.